real. Cukron udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ahyuti, sejumlah jemaah haji yang sudah ada di Madinah maupun yang belum berangkat mengeluhkan koper-koper mereka yang mengalami kerusakan terutama di bagian roda, di mana roda koper mengalami patah, Ahyuti. Untuk diketahui masalah kerusakan koper ini juga pernah terjadi ya pada tahun 2023, di mana kebanyakan jemaah haji mengeluhkan rusaknya koper terutama di bagian roda. Dan pada saat itu qadarullah ya, dalam satu grup kita di kloter 19 ada jemaah yang memang pekerjaannya bisa membetulkan koper. Jadi pada saat itu akhirnya jemaah itu dimintai tolong ya dari banyak para jamaah untuk bisa membetulkan koper mereka yang rusak. Nah, kejadian itu kembali lagi pada tahun ini, di mana sejumlah jemaah haji yang sudah berada di Madinah mengabarkan bahwa koper mereka mengalami kerusakan. Ini saya bacakan dari salah satu jemaah ya, Yuti. Ini saya bacakan keluhan dari salah satu jemaah yang disampaikan kepada pihak Kementerian Agama ya. Pak, koper jemaah beberapa ada yang patah rodanya. Ada info di mana bisa benerinya atau jemaah boleh beli sendiri buat pengganti dengan resiko nggak seragam lagi kopernya. Mohon bantuan dong, kok belum dijawab ya dari pagi. Ini gimana bawanya ke Mekah kalau nggak boleh ganti koper atau dibenerin rodanya, Pak? Ada juga yang mengeluhkan ya, aku kopernya dari asrama malah udah copot, Mbak. Terus beli lem Korea, ternyata sampai hotel sudah nggak ada lagi rodanya. Ada lagi jemaah yang memang mengalami kerusakan koper di Madinah, kemudian tadi saya sudah lihat-lihat di Bin Dawud ya, di Madinah, untuk mencari pengganti koper dan harganya sekitar 2.080.000. Berangkat dari masalah kerusakan koper yang dialami oleh sejumlah jemaah haji Ahyuti, ada baiknya untuk para calon jemaah haji yang belum berangkat ke Tanah Suci untuk mempersiapkan bagaimana agar meminimalisir ya, agar koper ini tidak cepat rusak, Ahyuti. Dan untuk itu kita akan mengetahui beberapa penyebab koper rusak. Kenapa bisa patah? Yang pertama ada kemungkinan pemilik koper membawa barang melebihi kapasitas, Ahyuti. Setiap koper tentu memiliki kapasitas yang berbeda-beda, dan hal itu akan ditentukan dari ukuran yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebaiknya untuk Ahyuti ya menghitung ulang ya atau mempertimbangkan ulang barang-barang apa yang akan dibawa untuk ibadah haji. Jangan membawa barang-barang yang berat ya, sifatnya berat dan menambah beban dari koper. Sebagai contoh, misalnya membawa makanan gitu ya, tidak perlu membawa disimpan dalam suatu tempat yang hanya akan menambah beban bagi koper. Mungkin bisa digantikan dengan tempat yang lebih ringan ya, seperti plastik seperti itu ya. Kemudian kalau Ahyuti misalnya akan membawa makanan-makanan kemasan ya, itu ada baiknya supaya kopernya muat lebih banyak, itu belilah yang sistemnya sasetan gitu, Ahyuti ya. Jadi kan banyak tuh kalau kita misalnya mau beli, katakanlah mau beli mie gelas gitu ya, kan ada yang pakai tempat besar, itu justru akan memakan banyak tempat ya. Tetapi kalau kita membelinya yang sasetan, itu akan sangat menghemat tempat dan juga membuat beban koper mungkin akan sedikit berkurang ya. Karena kemasannya kan pakai plastik ya. Jadi pada prinsipnya yang pertama adalah mengurangi beban dari koper itu sendiri, karena koper itu kan sebenarnya maksimal 32 kilo dan berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh pihak panitia ya terhadap koper-koper jemaah haji itu hanya sekitar 18 kiloan atau di bawah 30.
Kalau melihat, beban dari koper jemaah haji yang sudah berangkat itu kisaran antara 18 kilo sampai 30 tapi tetap rusak, mungkin ada beberapa penyebab lain. Yang kedua barangkali, roda itu dipakai ketika, dia berjalan di atas, daerah yang jalanan yang memang berbatu atau tidak sesuai dengan, kondisi roda koper. Yang ketiga barangkali karena memang koper dibanting-banting ya saat masuk bagasi oleh petugas, bandara gitu ya. Dan ini tentu kalau ini terjadi ini di luar, apa namanya, di luar kuasaan kita ya, Ayuti ya. Kita hanya berharap, para petugas memperlakukan koper-koper jemaah haji dengan lebih baik. Kemudian yang keempat adalah ada kemungkinan memang bahan dari koper sendiri kurang kuat ya, Ayuti ya, dan artinya memiliki bahan yang ringkih gitu ya. Jadi memang harusnya ini menjadi suatu koreksi ya dari pihak Kementerian Agama karena tahun lalu, tahun 2023 masalah koper rusak ini juga dialami banyak para jamaah haji ya, Yuti. Lalu bagaimana untuk, mencegah ya terjadinya kerusakan pada koper? Yang pertama tentu tadi adalah mengurangi beban dari koper itu sendiri. Jadi jangan sampai koper kita berisi barang-barang berat. Barang-barang cair itu biasanya lebih berat Ayuti dan menjadi beban tersendiri bagi koper. Kemudian yang kedua adalah, untuk memperlakukan koper dengan baik, artinya jangan sampai, menggunakan koper di jalanan yang memang tidak tepat untuk roda koper. Yang ketiga, Ayuti mungkin Ayuti bisa juga dengan menambahkan, apa namanya, sabuk koper ya untuk memperkuat, koper kita gitu. Jadi sebelum dikasih sarung yang, logo jemaah haji, koper kita dikasih apa namanya, sabuk ya, sabuk pengaman koper. Dan yang keempat, bila memang masih memungkinkan waktunya, bisa berkonsultasi dengan ahli koper yang ada di tanah air untuk, bisa konsultasi bagaimana supaya, roda koper kita lebih awet atau memungkinkan untuk diganti dengan, apa namanya, dengan roda yang lebih kuat, Ayuti. Selain itu, Ayuti, para calon jemaah haji yang belum berangkat ke Tanah Suci ya, sudah dihimbau ya untuk tidak berlebihan menggunakan lakban pada barang bawaan Ayuti. Jadi Kepala Daerah Kerja Bandara Abdillah menghimbau jemaah haji menghindari penggunaan selotip atau lakban secara berlebihan pada barang bawaan yang disimpan di koper bagasi atau kabin, sebab akan berpotensi dibongkar oleh petugas. Jadi menurut Abdillah Ayuti ya, petugas di bandara, itu ketika melakukan pemeriksaan barang dengan X-ray di Bandara Arab Saudi, itu mendapati beberapa koper yang dicurigain. Ternyata isinya adalah, sebenarnya hanya bekal sandal atau makanan, namun cara mengemasnya dengan dilakban atau diselotip dengan berlebihan, dengan cara berlebihan. Dan itu menimbulkan kecurigaan sehingga petugas bandara di Arab Saudi langsung mengaduk-aduk koper milik para jamaah. Tentu hal ini sangat merugikan jamaah sendiri karena harus menunggu kopernya diperiksa oleh petugas. Oleh karena itu, Abdillah sebagai kepala daerah kerja bandara itu menghimbau pada jamaah haji untuk tidak menggunakan selotip atau lakban berlebihan di dalam koper yang masuk bagasi maupun yang masuk di kabin untuk menghindari, kecurigaan dari petugas bandara di Arab Saudi. Sukron Ahyuti sudah menyaksikan video ini, semoga video ini memberikan manfaat. Barakallahu fikum.